Kasus seorang ayah di Luwu Timur tega melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak kandungnya yang dihentikan pada 2019 lalu kembali mencuat. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar menyebut banyak kejanggalan dalam penerbitan SP3 kasus tindak asusila terhadap 3 anak di bawah umur itu. Terlebih menurut LBH, proses penyelidikan kasus ini dinilai sangat singkat. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Emba. Ya, rekan Dea. Rekan Emba, bisa Anda informasikan kembali bagaimana sebenarnya awal kasus ini bisa kembali mencuat? Ya, baik, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan. Awal kasus ini bergulir pada Desember 2019 lalu, dan 2 bulan setelah laporan ini diselidiki polisi, itu kemudian muncul penerbitan surat penghentian penyelidikan atau SP3 terkait kasus ini. Adapun dasar dari polisi menerbitkan SP3 dalam kasus ini yaitu dengan rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwasannya tidak ditemukan adanya dugaan kekerasan seksual terhadap 3 anak itu. Namun dari pihak LBH Makassar sendiri, setelah ibu dari pelapor ataupun ketiga anak yang menjadi korban diperiksakan ke psikiater yang ada di Kota Makassar atau psikolog yang ada di Kota Makassar, itu menemukan fakta terbalik dari rekomendasi TP2A, di mana dalam hasil pemeriksaan psikiater ditemukan adanya dugaan kekerasan seksual dan trauma yang dialami ketiga anak ini, begitupun juga dengan psikologi ibunya yang sempat dilegitimasi oleh penyidik dengan menimbulkan kesan bahwasanya terdapat dugaan gangguan kejiwaan begitu. Namun itu semua terbalik setelah diperiksakan oleh pihak LBH Makassar di psikiater Kota Makassar. Ya, Mbak, lalu apa kejanggalan lain yang berhasil ditemukan oleh LBH Makassar terkait kasus ini? Kejanggalan lain yang ditemukan yaitu proses penyelidikan yang teramat singkat, yaitu hanya 2 bulan. Kemudian pihak polisi yang mengambil atau menjadikan acuan rekomendasi P2TP2A yang dinilai oleh LBH tidak objektif, itu yang kemudian dia jadikan acuan juga untuk penerbitan SP3 begitu. Kejanggalan lainnya juga LBH menyayangkan pihak Polda Sulsel yang turut mengaminkan permohonan SP3 itu. Terus upaya dari LBH sendiri untuk kembali membuka atau menggelar perkara ulang terkait kasus itu tidak direspon baik oleh pihak Polda Sulsel maupun dari Mabes Polri. Ya. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Emba sudah sempat melakukan wawancara bersama pendamping hukum LBH Makassar dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur oleh ayah kandungnya ini. Ada Rizky Pratiwi, berikut keterangan lengkapnya. Terjadi kekerasan seksual dari yang dilakukan bapaknya, dan bahkan ada pelaku lain yang melakukan kekerasan seksual tersebut kepada 3 anak. Keterangan ini seragam semua dikatakan oleh para anak, bahkan yang paling kecil bisa memperagakan juga bagaimana itu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, kami menganggap ada upaya dari penyidik untuk mendelegitimasi keterangan pelapor dengan memeriksakannya ke psikiater. Sementara proses yang dilakukan di psikiater pada saat itu di Luwu Timur, pada saat proses penyelidikan di Luwu Timur saat belum dihubungkan, itu sangat singkat, cuma 15 menit, tahu-tahu dinyatakan punya waham. Yang selanjutnya adalah semua proses itu tadi berlangsung sangat cepat. Jadi kami menganggap kalau misalnya penyidik mengatakan atau polisi mengatakan bahwa tidak cukup bukti yang ada, ya karena memang proses ini sangat cepat dan tidak digali baik-baik. Ya kalau memang dianggap tidak cukup, buka dulu perkaranya, dikumpulkan baik-baik buktinya, dan kami juga sudah memasukkan dokumen-dokumen untuk mendukung argumentasi kami di Polda
Sulsel pada saat gelar perkara bulan Maret 2020. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.